materi pertemuan 2 di Syam Oke, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia di SD. Nah, pada materi pertemuan kedua itu membahas tentang hakikat pemerolehan bahasa. Nah, pemerolehan bahasa adalah proses alami anak dalam menguasai bahasa pertama, yaitu bahasa ibu. Dalam penguasaan ini dilakukan melalui interaksi sehari-hari tanpa perlu adanya yang diajarkan secara formal. Nah, proses ini terjadi secara bertahap sejak bayi lahir hingga mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, hakikat pemerolehan bahasa itu merupakan sebuah kemampuan bawaan manusia untuk berbahasa dengan baik. Nah, hal ini terjadi melalui interaksi sosial dengan lingkungan serta bersifat secara alami, spontan, dan tidak disadari. Nah, dalam pemerolehan bahasa itu tidak menggunakan pembelajaran formal, berbeda dengan pembelajaran bahasa yang dilakukan di sekolah. Nah, waktu dalam pemerolehan bahasa itu dimulai sejak bayi lahir melalui mereka melakukan komunikasi menggunakan tangisan sebagai awal komunikasinya, bentuk komunikasi awal. Nah, pada usia 1 tahun itu mereka mulai mengucapkan kata-kata pertama yang sangat sederhana. Terus pada usia 2-3 tahun itu mulailah mereka mengucapkan kata-kata, dan yang pada usia 4-6 tahun itu kosakatanya itu mulai berkembang pesat sesuai dengan struktur kalimat dan juga semakin kompleks. Nah, pemerolehan bahasa itu terus berkembang hingga mereka dewasa, tetapi masa emas perkembangan mereka ada pada usia 0-6 tahun. Nah, dalam strategi pemerolehan bahasa itu anak-anak yang pertama kali dilakukan itu peniruan, yaitu anak meniru ucapan orang tua atau lingkungannya. Nah, yang kedua itu berdasarkan pengalaman langsung. Nah, anak ini belajar melalui interaksi nyata dengan objek atau kejadian yang mereka lihat. Nah, selanjutnya itu ada tentang melalui ingatan. Nah, anak menyimpan kosakata dan struktur kalimat dalam memori, lalu mereka menggunakannya kembali ketika mereka spontan mengingatnya. Lah, disitulah mereka kembali mengucapkannya. Nah, pemerolehan bahasa itu juga bisa didapatkan dengan cara bermain. Nah, anak ini memperoleh bahasa saat bermain bersama teman atau dengan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya itu ada penyederhanaan. Nah, anak menyusun kalimat sederhana untuk memudahkan komunikasi. Misalnya, ketika mereka ingin makan atau mau makan, mereka bilang mau makan, bukan saya mau makan sekarang. Nah, dia belum bisa mengucapkan kata-kata yang panjang, jadi mereka menyederhanakannya menjadi mau makan. Nah, terus perkembangan bahasa itu tadi menurut Rubin Dorothy. Nah, Rubin Dorothy ini membagi perkembangan bahasa anak menjadi beberapa bagian, beberapa tahap. Yang pertama itu ada tahap fonologi, yaitu penguasaan bunyi-bunyi bahasa, dan selanjutnya itu tahap semantik, yaitu perkembangan makna kata dan kosakata anak. Terus yang ketiga ada tahap sintaksis, yaitu kemampuan menyusun kalimat sederhana hingga kompleks, dan yang keempat itu ada tahap pragmatik, yaitu penggunaan bahasa sesuai situasi dan tujuan komunikasinya. Dan selanjutnya itu perkembangan bahasa pada anak itu kosakata mereka semakin kaya dan bervariasi seiring berjalannya waktu, dan mereka juga mulai memahami aturan tata bahasa yang lebih lengkap atau lebih kompleks. Nah, lebih kompleks, mereka juga itu mampu menggunakan kalimat majemuk serta dapat menyesuaikan bahasa dengan lawan bicara, yaitu guru, teman, atau orang tua.
Nah, bahasa mereka gunakan itu untuk belajar, berdiskusi, dan mengekspresikan ide. Terus anak-anak itu juga di masa anak-anak juga itu mereka mulai mengenal bahasa tulis seperti membaca dan menulis, sehingga dalam keterampilan berbahasa lisan dan tulis mereka berkembang dengan seimbang. Sekian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.